Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jagat Lelembut. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan sebuah kisah horor dan kisah misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang seorang yang suka membeli barang antik, tapi justru itu membuat malapetaka kepada istrinya. Sebelum melanjutkan ceritanya, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Mas, ini topeng apa? Yuni meraih topeng tua yang ada di dalam tas koper milik Dimas. Topeng itu berwarna merah darah dengan gigi bertaring dan rambut putih kusut yang menempel di bagian atasnya. Matanya terbelalak seperti menatap siapapun yang mendekat. Itu topeng Rangda. Kemarin aku beli di salah satu pasar seni yang ada di Bali saat dinas, jawab si Dimas. Tangannya sibuk melepas sepatu yang masih dikenakannya. Yuni memperhatikan topeng itu dengan seksama. Topeng itu terlihat begitu menyeramkan. Matanya yang merah terlihat begitu hidup. Perlahan, tangannya mengusap setiap sisi topeng itu. Yuni menyodorkan topeng itu ke arah Dimas. Ngapain kamu beli barang kayak gini? Serem tahu. Itu hanya topeng, Dek. Dimas berdiri. Tangannya meraih topeng yang ada di tangan Yuni. Kamu lihat, ukirannya, catnya, dan setiap lekuk topeng ini begitu rapi, seperti nyata. Tanya Dimas, mengusap topeng itu. Apapun alasanmu, topeng itu adalah barang yang menyeramkan untukku, jawab Yuni. Ia segera berbalik ke arah pintu. Satu lagi, jangan pasang topeng itu di kamar ini. Aku nggak suka. Iya, Dek, iya. Dimas mengusap rambut Yuni dengan lembut. Senyumnya terukir di bibirnya. Yuni dan Dimas adalah sepasang pengantin muda yang baru beberapa bulan melangsungkan pernikahan. Dimas yang bekerja di sebuah perusahaan besar di Jakarta membuat Dimas sering meninggalkan Yuni di rumah seorang diri. Seperti saat ini, Dimas baru saja pulang dari perjalanan dinasnya di Bali, pulau yang biasa disebut dengan Pulau Seribu Pura. Mas Dimas. Yuni masuk ke dalam rumah. Tangannya membawa sebuah nampan berisi beberapa makanan ringan dan secangkir kopi. Loh, kok kosong? Yuni berjalan ke arah meja kecil yang ada di ujung kamar. Ia meletakkan nampan dengan hati-hati. Namun tiba-tiba suara air terdengar dari kamar mandi. Kericik, 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 kericik. Apa jangan-jangan di kamar mandi ya? Batin Yuni. Pandangannya menuju ke arah pintu kamar mandi yang tertutup rapat. Yuni melangkah ke arah kamar mandi. Tak, 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 tak. Tangannya mengetuk kamar mandi itu perlahan. Beberapa menit Yuni menunggu, tapi Dimas tidak kunjung keluar. Yuni yang penasaran membuka pintu kamar mandi itu. Kret! Suara gesekan engsel terdengar menjerit saat pintu itu dibuka. Loh, kok kosong? Ucap Yuni lirih. Matanya menatap liar ke arah penjuru kamar mandi. Mas Dimas, kebiasaan banget sih membiarkan keran air dalam keadaan menyala. Yuni segera menutup keran air dan segera berbalik keluar. Tapi baru beberapa langkah, telinganya menangkap sebuah suara dari arah belakang.
Kericik, kericik, kericik. Suara air kembali terdengar. Yuni berhenti. Nafasnya memburu cepat. Detak jantungnya berdetak dengan cepat. Aroma anyir darah tercium. Angin berhembus perlahan dari arah belakang, membuat tengkuknya meremang. Tubuhnya terhuyung ke belakang, membentur dinding kamar mandi. Tiba-tiba, lampu berkedip dengan cepat. Aroma anyir tercium semakin kuat. Suara nafas berat dan dalam terdengar samar di telinganya. Mata Yuni memperhatikan setiap sudut kamar mandi dan salah satu sudut dekat dengan keran air. Seorang wanita berdiri dengan baju basah. Darah menetes dari mulutnya. Rambutnya putih panjang tergerai. Kuku-kukunya hitam dan runcing. Yuni dengan segala usahanya berusaha meraih pintu. Tangannya berusaha membuka gagang pintu, tapi tidak bisa. Pintu itu seolah terkunci otomatis dari luar. Mas Dimas, tolong. Tangannya mengetuk-ketuk pintu dengan keras. Suaranya bergetar karena tangis. Sosok itu masih berdiam di ujung kamar mandi. Nafasnya terdengar berat, serak dan dalam. Matanya tajam. Tangannya sedikit bergerak, terukur ke arah Yuni yang kini duduk di lantai kamar mandi. Lepaskan aku, lepaskan. Suara Yuni pecah saat sebuah tangan menyentuh pundaknya. Dek, tenang dek, ini aku Dimas, suamimu. Dimas mengguncang tubuh Yuni. Perlahan Yuni mengangkat kepalanya. Matanya memperhatikan Dimas dan ujung kamar mandi bergantian. Ini kamu, Mas? Iya, ini aku, Yuni. Kamu kenapa di sini? Tanya Dimas. Alisnya berkerut. Aku lihat dia di situ, Mas. Wanita, dia berdiri di ujung sana. Jari Yuni bergetar saat menunjuk ke arah ujung kamar mandi. Dimas segera menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa selain air yang mengucur dari keran yang tidak tertutup sempurna. Gak ada apa-apa, dek. Itu hanya halusinasimu saja. Mungkin kamu terlalu takut pada topeng itu. Dimas berusaha menenangkan. Yuni segera berdiri, lalu menatap Dimas dengan tajam. Enggak, Mas. Aku yakin itu bukan halusinasi. Wanita itu tadi berdiri di situ. Dan aku yakin dia mirip banget sama topeng itu. Tangan Dimas langsung meraih Yuni. Sudah, nanti aku simpan topengnya. Aku gak mau nanti, Mas. Aku mau sekarang. Jangan disimpan di rumah ini. Kamu harus membuangnya jauh dari sini. Tanpa menunggu jawaban, Yuni segera meninggalkan kamar mandi. Sementara Dimas masih berdiri mematung memperhatikan Yuni yang sudah berjalan keluar. Dibuang, bisik Dimas, sesaat setelah Yuni sudah meninggalkan kamar mandi. Bagaimana mungkin? Aku membelinya dengan harga yang mahal, dan sekarang aku harus membuangnya. Siang itu Dimas dan beberapa temannya mendatangi sebuah pasar seni di daerah Ubud, Bali. Dimas adalah seorang pria yang begitu sangat menyukai seni dan barang-barang antik. Bahkan beberapa barang di rumahnya tergolong antik. Semua ia dapatkan dari pasar barang antik. Ini berapa, Pak? Tanya Dimas. Tangannya menunjuk pada sebuah topeng yang tergeletak di ujung meja. Penjual itu seorang laki-laki tua berbaju batik lusuh dengan ikat kepala khas Bali. Tidak langsung menjawab. Ia menatap Dimas dalam-dalam, lalu menunduk sambil menghembuskan nafas dengan pelan. Topeng itu bukan untuk dijual, Pak. Dimas mengerutkan kening. Kenapa, Pak?
bukankah ini toko seni? Topeng itu milik Pura. Dulu sempat hilang, entah siapa yang curi. Kalau Bapak bawa keluar Bali, Bapak ikut bawa kutukannya. Seno yang berdiri di samping Dimas sambil memegang rokok menggeleng pelan. Sudahlah bro, yang lain saja. Itu kelihatannya serem. Akan tetapi Dimas tidak memperdulikannya. Ia semakin tertarik. Bentuk ukiran wajah itu begitu detail, gigi panjang melengkung keluar, mata putih dengan semburat merah, dan kesan marah yang nyaris hidup. Berapapun akan gue bayar, ucap Dimas lirih. Penjual itu mengangkat wajah. Suaranya berubah serius, agak berat. Saya nggak main-main. Itu topeng Rangda. Kalau salah urus, bisa makan nyawa. Apa maksudnya? Rangda? Dimas bertanya, meski ia sudah sering mendengar nama itu di acara budaya dan brosur hotel. Rangda itu ratu ilmu hitam, musuh Barong. Dulu, waktu topeng ini dipakai dalam ritual sakral, Mangku Utama mati mendadak. Sejak itu, puri kami tidak lagi memanggil roh Rangda. Tapi dia belum kembali. Seno menarik lengan baju Dimas. Bro, serius, jangan yang itu deh. Bro, lihat mata topengnya, kayak hidup. Namun Dimas hanya tersenyum. Mitos, hanya sekedar cerita rakyat. Ia mengeluarkan beberapa lembar uang rupiah, meletakkannya di atas meja. Penjual itu tidak mengambilnya. Matanya melirik sekilas ke arah Dimas. Dimas mendesah dan menambahkan 2 lembar lagi. Saya hanya ingin menambah koleksi. Gak akan menyalahgunakannya. Akhirnya, si penjual itu mengambil uang itu, lalu membungkus topeng dalam kain hitam pekat. Ia tidak bicara lagi, hanya menatap Dimas dengan mata yang nampak lebih sayu dari sebelumnya. Malam itu, Dimas memasukkan topeng ke dalam koper besar mereka. Ia menyelipkannya di bawah baju-baju, memastikan jika topeng itu aman saat di bandara. Dimas tiba-tiba terbangun mendadak. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia mengerjap menatap langit-langit. Jam berapa? Gumamnya, meraih ponsel di nakas. 02.57. Jantungnya masih berdebar tidak beraturan. Itu mimpi. Namun rasanya seperti bukan mimpi. Ia merasa seperti benar-benar berada di tempat itu. Lapangan, pasir hitam, dan mereka. Bisiknya menatap jendela yang setengah terbuka. Dalam mimpinya atau entah apa itu, ia berdiri sendirian di tengah lapangan luas. Tanahnya hitam pekat seperti abu. Udara dingin menusuk. Di sekelilingnya duduk lingkaran perempuan-perempuan tua berjubah merah. Wajah mereka tertutup kain putih. Mulut mereka bergerak seperti merapal sesuatu. Apa yang kalian baca? Dimas mencoba bertanya, tapi suaranya tidak keluar. Dari kabut tipis di sisi barat, muncul sesosok makhluk perempuan sangat tua. Rambut putihnya menjuntai hingga menyapu tanah. Matanya merah menyala seperti bara. Ia tidak berjalan, melainkan melayang perlahan. Kuku-kukunya panjang, runcing, dan nampak kering seperti tulang. Tolong! Pekiknya, tapi tubuhnya beku. Kakinya tidak mau digerakkan. Sosok itu semakin dekat. Matanya menatap langsung ke arah Dimas. Kau datang
akhirnya. Bisik perempuan tua itu. Suaranya serak seperti ranting kering bergesekan. Dimas tersentak bangun. Ia kini duduk tegak di tempat tidur. Nafasnya terengah. Aku harus keluar dari kamar ini. Gumamnya panik, lalu turun dan berjalan ke jendela. Saat membuka tirai, matanya terhenti pada satu titik. Di antara kabut tipis yang menggantung di kebun belakang hotel, nampak sesosok bayangan berdiri diam di bawah pohon beringin. Sosok berambut putih panjang tidak bergerak, hanya menatap ke arah jendelanya. Suara seraknya berbisik, Dimas. Keesokan harinya mereka kembali ke Jakarta. Bandara sibuk seperti biasa. Tidak ada yang mencurigai isi koper Dimas. Ia merasa lega, topeng itu kini ada di rumahnya. Namun Seno terlihat gelisah sejak mereka naik mobil dari bandara. "Kamu mimpi aneh semalam ya?" tanyanya pelan saat mereka sudah ada di dalam mobil kantor yang menjemputnya. Dimas menoleh. "Kenapa tanya begitu?" "Entahlah. Aku kebangun sekitar jam 3. Kamu keringetan, wajahmu pucat. Terus kamu ngomong dalam tidurnya." "Ngomong? Ngomong apa emangnya?" "Kamu bilang, tolong aku," gitu." Dimas tertawa kecil. "Wah, serem juga ya. Mungkin pengaruh cerita si penjual itu kali." "Aku gak enak hati, bro. Kamu gak seharusnya ambil topeng itu." "Alah, sudahlah. Itu cuma benda mati kok. Kamu terlalu banyak nonton film horor sih." Seno mengalihkan pandangannya ke arah jendela, menatap pepohonan yang seolah berjalan mengikuti mereka. Apa jangan-jangan Seno benar ya? Harusnya aku gak beli topeng ini. Tapi ini hanya topeng, dan itu sangat mustahil jika dia hidup. Bahkan selama aku membeli barang-barang antik, semua baik-baik saja. Seno terus memperhatikan topeng yang ada di tangannya. Kamu belum buang topeng itu, Mas? Suara Yuli tiba-tiba terdengar. Dimas segera menyembunyikan topeng itu di belakangnya. Ini mau aku buang, Dek." Yuni berjalan mendekat. Ia duduk di ranjang tepat di samping Dimas. Yuni tahu benar sifat suaminya itu. Dimas akan berubah menjadi keras kepala jika ada yang mengusik barang miliknya. Apalagi yang berhubungan dengan seni dan barang kuno. Kamu berat ya, Mas? Barang itu harganya mahal ya? Suara Yuni terdengar lirih, nyaris seperti bisikan. Tapi mampu didengar oleh Dimas. "Enggak, harganya murah kok. Bentar lagi aku buang," jawab Dimas. Ia langsung berdiri dan berjalan keluar kamar. Yuni hanya diam. Matanya terus tertuju pada Dimas yang perlahan hilang di balik pintu. Mas? Suara Yuni terdengar lirih dari balik selimut, membangunkan Dimas dari tidur lelapnya. Dimas membuka mata perlahan. Jam digital di samping tempat tidur menunjukkan pukul 3.04. Mas, di luar ada suara musik. Dimas mengangkat tubuhnya setengah sadar. "Apa, Dek? Musik?" Iya, Mas. Kayak suara gamelan gitu, tapi pelan banget. Sedih. Dimas mengerutkan kening. Ia bangkit, mengenakan sendal, lalu berjalan ke jendela kamar. Tirai dibuka pelan. Di luar, hanya taman kecil mereka yang gelap dan tenang. Tidak ada apa-apa. Tidak ada suara musik. "Kamu mimpi, Adik. Ayolah, tidur lagi." Namun sebelum ia menarik selimut Yuni, telinganya menangkap sesuatu. Samar, lembut. Teng, 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 teng. Nadanya pelan, mengalun dari arah ruang tengah. Dimas menoleh ke arah pintu. Hatinya mulai tidak enak. Mas, itu suara apa?
Suara Yuni terdengar dari tempat tidur. Mungkin tetangga, Dek. Mas, sekarang jam 3 pagi. Mana ada orang main gamelan jam segini? Yuni terlihat khawatir. Lagi pula ini Jakarta loh mas, kota besar. Bukan Bali ataupun desa. Jadi nggak mungkin kan ada gamelan. Suara gamelan itu berhenti tiba-tiba. Aku nggak tahu, Dek. Ya udah, kamu di sini dulu. Aku mau cek dulu ke depan, ya. Dimas segera keluar dari kamar. Lampu lorong rumahnya menyala dengan terang. Namun, tiba-tiba lampu lorong berkedip dengan cepat. Tap, 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 tap. Lalu, tiba-tiba padam. Dimas menekan saklar. Namun lampu tetap padam total. Tumben banget. Biasanya gak pernah seperti ini. Ia menuruni tangga perlahan, membiarkan matanya menyesuaikan diri dengan kegelapan. Bau dupa semakin menyengat. Ia berjalan ke ruang tengah, tempat rak koleksinya berada. Kotak kaca yang berisi topeng Rangda yang tadi ia sembunyikan dari Yuni masih ada, tapi topengnya hilang. Dimas langsung membeku. "Dek!" Ia berteriak sambil berbalik. "Dek, cepat sini!" Tiba-tiba terdengar suara krak, seperti kayu retak dari loteng atas. Dimas segera ke kamar. Yuni tidak ada di tempat tidur. Jendela tertutup, tidak ada tanda-tanda dipaksa buka. Tapi di dinding ada sesuatu yang aneh. Goresan-goresan kuku melingkar seperti simbol. Di tengahnya gambar wajah Rangda, lidah panjang, mata merah. Dimas mulai gemetar. Apa mungkin topeng itu benar-benar hidup? Dimas mencari Yuni ke setiap sudut rumah, kamar mandi, dapur, gudang, sampai akhirnya mereka menemukannya. Yuni berdiri di ruang makan. Matanya tertutup, tubuhnya bergerak pelan seperti menari. Tangannya terangkat kaku seperti boneka. Kakinya melangkah pelan dengan pola tertentu. Sekilas seperti tari tradisional Bali, tapi aneh, terlalu lambat, terlalu sunyi. "Yuni, sayang." Dimas menarik lengan istrinya, tapi Yuni tidak bereaksi. Dimas mendekat. "Dek, bangun dek, ini aku." Yuni membuka matanya perlahan. Matanya putih semua. Bola hitamnya lenyap. Ia menatap Dimas lalu menyeringai. Barong sudah mati. Ibu Rangda kembali. Suaranya berat, dalam. Bukan suara Yuni yang sebenarnya. Dimas mengguncang tubuhnya. "Yun, ini aku, Dimas. Bangun, dek, bangun." Tubuh Yuni langsung terhuyung, lalu jatuh pingsan. Dimas segera menggendong ke kamar. Pagi harinya, Yuni masih lemas. Ia seperti tidak ingat kejadian malam tadi. Saat ditanya, ia hanya bilang, "Aku mimpi ada nenek rambut panjang ngajak aku nari. Dia bilang mau main di rumah kita." Dimas duduk sendirian di ruang tengah, menatap kotak kaca yang kini kosong. Ia membuka lemari kayu tempat ia menyimpan barang-barang antik. Topeng itu ternyata ada di sana, tergeletak begitu saja di atas tumpukan buku. Mustahil. Gimana bisa topeng ini ada di dalam lemari? Kotak itu aku kunci. Gak mungkin lah bisa kebuka sendiri. Ia memutuskan untuk menghubungi temannya, Arya, seorang seniman Bali yang dulu sering bekerja di pementasan seni budaya. "Arya, aku punya topeng tua. Kayaknya sih topeng Rangda. Aku beli di Ubud." Suara Dimas terdengar bergetar antara ragu, takut, dan gugup.
Suara Arya di seberang langsung tegang. "Kamu bilang topeng Rangda?" "Iya, ada masalah ya? Sejak topeng itu di rumah, keluargaku mulai terganggu." Dimas menurunkan suaranya, khawatir Yuni mendengar obrolan mereka. Suara Arya penuh dengan amarah. "Dim, kamu gila ya? Topeng Rangda itu bukan mainan. Itu bukan karya seni biasa. Itu perantara. Media bagi roh Rangda turun." "Oh, aku nggak tahu, Arya. Aku pikir itu cuma cerita legenda masa lalu." Dimas berusaha menyangkal. "Dengerin aku, Dim. Kamu harus ketemu orang yang paham. Ada satu orang di Jakarta, namanya Pak Gede. Dia paham tentang spiritual Bali. Dia juga mantan pemangku pura." "Oh, kalau begitu bisa aturin aku ketemu dia nggak?" "Bisa, tapi kamu harus serius, Dim. Jangan sentuh topeng itu lagi. Jangan simpan di rumah, ya," pesan Arya sebelum menutup teleponnya. "Iya, Arya. Aku akan ikuti nasihatmu." Dimas segera menutup teleponnya. Dimas terbangun oleh suara tawa parau dan panjang. Ia bangkit, pelan-pelan membuka pintu kamar. Lorong nampak sepi, tapi di dinding bayangan panjang muncul. Rambut tergerai menyentuh lantai. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri di ujung lorong menghadap ke arahnya. Astagfirullahaladzim. Tiba-tiba lampu lorong menyala kembali. Piar. Kemudian bayangan itu hilang. Yuni membuka pintu kamar, matanya merah karena tidak tidur. "Aku dengar suara orang tertawa, Mas." Dimas menarik nafas dalam-dalam. "Besok kita akan ketemu Pak Gede. Aku udah dapat alamatnya." "Pak Gede? Siapa, Mas, Pak Gede itu?" Yuni memincingkan matanya. Dimas duduk di sofa. Ia menghirup nafas dalam seolah ada beban berat di pundaknya. Dia adalah mantan mangku di Bali. Aku dapat alamatnya dari Arya. "Arya, sahabatmu yang di Bali?" Tanya Yuni. Dimas hanya mengangguk. "Kalau ini memang kutukan, kita harus hentikan sebelum semuanya terlambat." Rumah Pak Gede berada di ujung gang sempit di daerah Jakarta Timur. Rumahnya sederhana, penuh tanaman dan dupa yang terus menyala di pojok teras. Begitu Dimas turun dari mobil, aroma bunga cempaka dan asap dupa menyambut mereka. Menyatu dengan hawa yang entah kenapa terasa lebih berat. Pak Gede, lelaki sepuh dengan rambut panjang digelung ke belakang, keluar menyambutnya tanpa senyum. Tatapannya langsung tajam saat melihat Dimas. "Istrimu sudah disentuh dunia sebelah," gumamnya pelan. Dimas menelan ludah. Apa maksud Bapak?" Pak Gede menunduk memberi salam kecil. "Silahkan masuk dulu. Jangan bicarakan dia di luar." Di dalam rumah suasana lebih tenang tapi sejuk, dengan dinding penuh kain poleng, lukisan barong, dan simbol-simbol Bali kuno. Pak Gede duduk bersila di atas tikar pandan. "Kamu bawa topeng itu?" Dimas membuka tas ranselnya, mengeluarkan kotak kecil kayu. Yuni langsung mendekat, menggenggam tangan Dimas dengan erat. "Kamu masih simpan topeng itu, Mas?" Tanya Yuni, matanya menatap tajam ke Dimas. "Maafkan aku, Dek. Aku terpaksa." Yuni langsung memalingkan wajahnya. Begitu tutup kotak dibuka, angin dingin menyapu sisi ruangan. Aroma dupa menyeruak di seluruh ruangan. Pak Gede mengangkat alis. "Ini memang topeng Rangda, tapi bukan sekedar simbol. Ini media panggilan, seperti sanggah tempat jiwa menetap."
Tidak semua orang bisa memegang ini tanpa izin. Kenapa penjualnya menjual topeng ini? Tanya Dimas. Bisa jadi dia tidak kuat lagi menahannya. Topeng ini dulunya milik Pura Dalem Pempatan di Bangli. Puluhan tahun lalu, seorang pemangku yang biasa memimpin ritual wafat sebelum upacara penutupan. Topeng ini belum ditutup. Artinya, roh yang masuk belum pernah dipulangkan. Dimas berbisik lirih. Lalu, apa yang terjadi pada istri saya, Pak? Pak Gede menoleh ke arah Yuni, yang sejak tadi duduk diam di samping Dimas. Ada rasa kesal, amarah, dan benci kepada Dimas. Keputusan Dimas menyembunyikan topeng itu sudah membuat Yuni kehilangan kepercayaan pada Dimas, suaminya. Dia digandeng, dibuat dekat, ditarik pelan-pelan. Karena tubuh istrimu terlalu lemah, lebih mudah untuk dijadikan wadah. Jadi, dia mau dijadikan tumbal? Pak Gede mengangguk pelan. Untuk apa Rangda kembali ke dunia ini kalau tidak membawa kekuatan? Dan kekuatan itu butuh darah murni. Biasanya wanita yang lemah iman dan sering melamun lebih mudah untuk dirasuki. Wajah Dimas langsung pucat. Enggak, itu enggak akan terjadi. Aku enggak akan biarkan makhluk itu mengambil istriku. Suara Dimas bergetar. Ia menoleh ke arah Yuni. Kamu lihat sekarang kan, Mas? Karena ambisimu memiliki barang itu, aku yang akan jadi korban. Maafkan aku, Dek. Dimas meraih tangan Yuni. Kamu tenang dulu. Aku yakin ada cara untuk kita bebas dari topeng ini. Pak Gede, apa yang bisa kami lakukan untuk melepaskan topeng ini? Kalian harus melakukan pemutusan. Akan tetapi, tidak bisa di sini. Topeng ini harus dikembalikan ke asalnya atau dihancurkan dengan cara khusus. Tidak bisa dibakar sembarangan. Dimas menatap topeng itu. Rasanya berbeda. Ada aura aneh. Tak sekedar kayu tua dengan ukiran, tapi seolah menatap balik. Aku akan kembali ke Bali, Pak. Bapak bisa bantu saya, kata Dimas dengan mantap. Pak Gede menarik nafas. Saya bisa bantu. Tapi kamu harus siap kehilangan. Kadang sesuatu yang sudah disentuh dunia lain tidak bisa kembali utuh. Di rumah, Yuni yang sejak awal menahan amarahnya di depan Pak Gede segera kekecewaannya pada Dimas. Yuni berdiri di depan Dimas. Ia meluapkan emosinya. Tangannya bertolak pinggang, matanya menatap Dimas dengan tajam. Mas, sekarang jelaskan. Apa maksudmu menyembunyikan topeng itu dariku? Bukankah kamu sendiri yang bilang kalau kamu akan membuangnya? Dimas duduk di sofa, punggungnya bersandar di sofa, tangannya memijat keningnya yang terasa pusing. Maafin aku, Dek. Aku gak bisa buang topeng itu karena... Yuni segera memotong ucapan Dimas. Karena topeng itu mahal. Iya kan, Mas? Yuni mendekatkan wajahnya. Dimas langsung menunduk. Bibir Yuni tersenyum getir. Sudah aku duga. Yuni langsung duduk di samping Dimas. Dimas langsung meraih tangan Yuni, menggenggamnya dengan erat. Maafin aku, Dek. Aku benar-benar menyesal. Aku gak nyangka keputusanku justru membahayakanmu. Tiba-tiba seluruh lampu rumah berkedip dengan cepat.
lalu padam serempak. Aroma dupa bercampur anyir darah tercium tajam, membuat perut Yuni mual. Mas, di dinding. Suara Yuni pecah di ruang tamu. Dimas menoleh ke arah ujung ruangan itu. Di dinding lorong, sosok wanita tua berdiri. Matanya merah, giginya runcing, dengan darah mengalir di sisi bibirnya. Kukunya runcing, hitam, dengan rambut putih panjang menjuntai ke lantai. "Pergi! Jangan ganggu kami! Kami akan mengembalikanmu ke tempatmu!" Dimas segera menarik tubuh Yuni ke belakangnya. Sosok itu tidak menjawab, hanya suara nafas yang berat dan serak keluar dari dalam kerongkongannya. Yuni menggenggam tangan Dimas dengan erat, wajahnya pucat, tubuhnya bergetar hebat. Mas, aku takut. Yuni berbisik tepat di telinga Dimas. Dimas melirik ke arah Yuni sesaat. "Kamu tenang saja, Dek. Aku gak akan membiarkan makhluk itu menyakitimu." Beberapa saat kemudian, sosok itu perlahan hilang. Seperti asap yang tertiup udara. Lampu kembali menyala, aroma dupa dan anyir darah juga ikut menghilang. Mas, gimana kalau dia muncul lagi? Dimas mengusap pundak Yuni. "Kamu tenang saja, Dek. Dia gak akan kembali. Besok sebelum aku kembali, aku antar kamu dulu ke rumah ibu, ya." Keesokan harinya setelah mengantar Yuni ke rumah orang tuanya, Dimas segera terbang ke Bali bersama Pak Gede. Ia membawa topeng itu di dalam kotak khusus yang dibungkus kain kuning, lengkap dengan sesajen kecil. Yuni yang tetap di Jakarta terlihat khawatir. Sebelum Pak Gede dan Dimas berangkat ke Bali, mereka meletakkan dupa, canang, dan simbol pelindung di kamar Yuni. Di pesawat, Dimas berdoa dalam hati. Entah berapa kali, matanya terpejam, membayangkan senyum Yuni. Ia bertekad apapun yang terjadi, topeng ini harus kembali, harus dihentikan. "Tenang, aku yakin istrimu akan baik-baik saja." Suara Pak Gede mengejutkan Dimas yang menatap jendela pesawat dengan tatapan kosong. "Saya harap begitu, Pak. Saya nggak akan bisa memaafkan diri saya sendiri kalau sampai terjadi apa-apa pada istri saya." Dimas menatap Pak Gede dengan tatapan cemas. Pak Gede tersenyum tipis. "Percayalah, Tuhan pasti akan menjaga kalian berdua." Saat mereka tiba di Bali, suasana desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Di ujung jalan berdiri pura dalam Pempatan, tempat yang disebut sebagai asal topeng itu. "Selamat datang," sapa pemangku lokal saat melihat kedatangan Pak Gede dan Dimas. Pemangku itu menjabat tangan Dimas dan Pak Gede bergantian. Pria dengan janggut tipis di dagunya mengajak Pak Gede dan Dimas duduk di halaman pura. "Ada yang bisa saya bantu?" tanya pria itu. Pak Gede segera mengeluarkan bungkusan kotak yang berisi topeng rangda. Mata mereka langsung melebar, tatapannya tajam. Beberapa saat, matanya menatap Dimas dan Pak Gede bergantian. Pemangku lokal itu bertanya dengan tatapan berat. "Topeng ini, bagaimana bisa ada bersama kalian?" Pak Gede menjelaskan bagaimana topeng itu bisa ada di tangan Dimas. Ia juga menjelaskan kondisi yang dialami Dimas dan Yuni, istrinya. Pemangku itu hanya mengangguk pelan. "Kalau kamu ingin istrimu selamat, topeng ini harus dimusnahkan. Tapi tidak dengan api biasa. Harus dengan api pemurnian barong. Api itu tidak membakar tubuh, tapi membakar jiwa yang terperangkap." Pemangku itu menjelaskan kepada Dimas. Apa
apapun akan saya lakukan. Yang penting istri saya bisa selamat, Pak. Dimas mengangguk dengan penuh tekad. Baik, nanti malam saya akan siapkan ritualnya di pura ini. Sementara waktu, kalian bisa istirahat dulu. Kebetulan di sini ada beberapa kamar kosong. Pemangku segera berdiri. Ia langsung berjalan menunjukkan kamar yang akan ditempati Dimas dan Pak Gede. Malam itu mereka menyiapkan ritual. Lilin suci dinyalakan, dupa mengelilingi batu. Topeng diletakkan di tengah lingkaran, diselimuti bunga dan air suci. Pak Gede berbisik, kalau dia muncul, jangan lari. Kamu harus tenang. Lawan rasa takutmu. Baik, Pak. Saya yakin bisa mengalahkan rasa takut saya. Dimas mengangguk penuh keyakinan. Ketika lonceng ritual mulai berdentang, angin mendadak berubah. Dari arah hutan, dua gamelan terdengar pelan, lalu semakin keras. Dia akan datang. Bersiaplah. Pemangku itu berkata, suaranya begitu lirih. Dimas hanya mengangguk. Api di batu tiba-tiba menyala sendiri. Topeng langsung bergetar. Perlahan api itu semakin lama semakin besar. Tiba-tiba dari dalam api muncul wujud bayangan tinggi berjubah. Rambutnya menjuntai hingga ke tanah. Mata merahnya menyala, tangannya merentang, seperti hendak memeluk siapapun yang menatap. Topeng Rangda menjerit, bukan suara benda, tapi suara makhluk yang terluka. Pak Gede mulai membaca mantra keras-keras. Pemangku lainnya menambahkan bunyi ceng-ceng. Berhenti! Bayangan Rangda meraung. Tubuhnya bergoyang liar di tengah api. Lalu dalam sekejap semuanya lenyap. Topeng itu meledak jadi abu. Dimas terduduk, tubuhnya lemas, tangannya gemetar. Pak Gede menyentuh pundaknya. Sudah selesai. Tapi pulanglah cepat. Istrimu sudah menunggumu. Dimas segera pulang malam itu juga. Sementara Pak Gede masih berada di pura, memastikan semua berjalan lancar dan Rangda benar-benar pergi. Bu Lasmi, ibunya Yuni, tidak tidur semalam suntuk. Yuni terus menggeliat, badannya demam tinggi. Kadang tertawa lirih, kadang menangis tanpa suara. Suhu tubuhnya naik turun. Tapi yang paling menakutkan bukan itu, melainkan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Aku sudah dipilih. Wanita itu bilang aku istimewa. Dia akan membawaku. Kalimat yang diucapkan dengan suara pelan, kadang lirih seperti berbisik, tapi dengan nada asing yang membuat bulu kuduk Bu Lasmi berdiri. Bu Lasmi menyalakan dupa, mengganti canang di setiap pojok rumah seperti yang diajarkan Pak Gede. Setiap suara gemerisik, setiap bayangan di dinding membuatnya tersentak. Tepat pukul 2.56 dini hari, pintu kamar terbuka sedikit demi sedikit, tanpa angin, tanpa suara. Lasmi berdiri, tubuhnya gemetar. Yuni. Dari sisi tempat tidur, suara langkah terdengar. Lalu muncul sosok putrinya. Tapi ada yang salah. Yuni, kamu kenapa, nak? Apa yang kamu rasakan? Bu Lasmi menyentuh tubuh Yuni, terasa dingin dan kaku. Yuni menatap Bu Lasmi dengan senyum lebar, matanya merah menyala. Tangannya bergerak perlahan seperti menari, dan dari mulutnya itu keluar suara wanita yang parau. Sudah kubilang, dia milikku sekarang. Dia akan bersamaku selamanya.
Bu Lasmi terdiam, tidak bisa bersuara. Kakinya seakan menempel di lantai. Yuni melangkah mendekat, lalu menunduk sedikit. Mau lihat wajahku yang sebenarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Bu Lasmi bergetar membaca ayat kursi sambil meraih botol air suci di laci. Saat air itu disiramkan, tubuh Yuni tersentak. Sekejap matanya kembali normal. Ibu, sakit. Bu Lasmi memeluk putrinya erat-erat, menahan tangis. Ibu di sini, sayang. Ibu di sini. Kamu gak usah takut. Ibu janji akan jaga kamu sampai Dimas pulang. Pukul 5.42 pagi, Dimas mendarat di Jakarta. Ia langsung naik taksi dan menuju ke rumah. Sepanjang perjalanan, pikirannya itu hanya satu, Yuni. Ketika ia tiba, langit Jakarta masih kelabu. Rumah Bu Lasmi, mertuanya, terlihat gelap dari luar, seolah sedang menahan nafas. Dimas membuka pintu dengan panik. Yuni, Dek, Yuni. Bu Lasmi langsung muncul dari ruang tamu dengan mata bengkak. Dia tidur, baru saja tenang setelah semalam. Dimas langsung duduk di sofa, tubuhnya seakan tidak memiliki tulang, lalu masuk ke kamar. Yuni terbaring, wajahnya pucat, tetapi nafasnya teratur. Di sisi tempat tidur, canang, bunga, dan sisa dupa masih berserakan. Di dinding, sebuah gambar terlihat jelas. Merah seperti darah segar. Rangda. Tapi kali ini, ada sosok di belakangnya. Barong, mulutnya terbuka, seolah hendak menelan Rangda dari belakang. Bagaimana, Dimas? Apa kalian sudah berhasil? Tanya Bu Lasmi pelan. Dimas mengangguk. Iya, Bu. Topeng itu sudah hancur. Tapi dia muncul. Sosoknya tiba-tiba keluar dari api, lalu menjerit dan lenyap. Bu Lasmi menarik nafas. Tapi semalam Yuni, dia... Piar. Tiba-tiba dari dapur terdengar suara mangkok pecah. Dimas, apa itu? Dimas menoleh ke arah pintu. Aku juga nggak tahu, Bu. Gimana kalau kita lihat saja sekarang? Bu Lasmi mengangguk. Mereka langsung berlari ke arah sana. Tidak ada siapa-siapa, tapi di lantai pecahan mangkok berserakan. Di dinding tertulis sesuatu dengan darah merah. Aku tidak pergi, aku di sini. Bu Lasmi langsung menjerit. Dimas memukul dinding. Kenapa? Bukanlah sudah selesai? Yuni tiba-tiba muncul di ambang pintu. Wanita itu bilang topengnya memang hancur, tapi dia tetap akan mengambilku. Malam berikutnya, rumah mereka dijaga oleh 2 pemangku lokal yang dibawa langsung oleh Pak Gede dari Bali. Ritual penyucian dilakukan sejak sore hingga lewat tengah malam. Seluruh rumah dibersihkan secara spiritual. Air suci, dupa, mantra. Dimas duduk di ruang tamu bersama Bu Lasmi. Tangan Bu Lasmi saling menggenggam. Di luar, gamelan kembali terdengar. Tapi kali ini berbeda. Bukan suara sedih, tapi seperti suara perlawanan. Nada yang cepat, gagah. Pak Gede keluar dari kamar Yuni dengan keringat membasahi wajahnya. Dia belum selesai. Tapi ada yang melindungi. Ah, ada yang melindungi? Siapa, Pak? Barong. Dimas memandang Pak Gede dalam-dalam. Barong? Ketika kita membakar topeng Rangda dengan api pemurnian, kita tidak hanya menghancurkan tubuhnya, tapi juga membangkitkan penjaga lawas. Barong itu mengikuti jejak kita, dan kini dia menjaga istrimu.
Bu Lasmi langsung berlari ke arah kamar Yuni. Wanita itu terlelap dalam tidurnya, nafasnya teratur. Terlihat begitu tenang. Bu Lasmi menangis, langsung memeluk Yuni. Jadi, dia akan selamat. Pak Gede mengangguk pelan. Tapi dia ini akan membawa jejak itu seumur hidup. Karena dia sempat disentuh dunia gelap. Maksudnya, Pak? Dimas menoleh ke arah Pak Gede. Pak Gede memandang Yuni, lalu segera beralih ke Dimas. Istrimu akan lebih peka dengan hal yang tidak kasat mata di sekitarnya. Dia tidak hanya bisa merasakan, tapi juga bisa melihat keberadaan mereka. 2 minggu kemudian, Yuni perlahan mulai pulih. Senyumnya kembali, tapi di mata kirinya ada tanda seperti kabut tipis. Dimas yang penasaran segera membawanya ke dokter spesialis mata. "Bagaimana keadaan istri saya, Dok?" tanya Dimas. Suaranya bergetar cemas. Dokter duduk di kursi hitam yang ada di hadapan Dimas. "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Pak. Kabut itu hanya efek dari gangguan saraf ringan. Tidak berbahaya, tapi tidak bisa disembuhkan sepenuhnya." Jadi, saya akan seperti ini terus, Dok? Penglihatan saya akan buram terus? Yuni memastikan, suaranya bergetar menahan tangis. Tangannya menggenggam tangan Dimas semakin erat. "Benar, Bu." Dokter itu mengangguk, wajahnya terlihat penuh penyesalan. Mas, gimana ini? Aku akan seperti ini terus. Aku nggak mau buta, Mas. Yuni menoleh ke arah Dimas yang duduk di sampingnya. Dimas memeluk Yuni, berusaha menenangkannya. "Tenang, Dek. Kamu nggak buta. Penglihatanmu hanya sedikit terganggu." Apa bedanya dengan orang buta, Mas? Air mata Yuni perlahan menetes dari kedua matanya. Tanpa menunggu jawaban, Yuni langsung berdiri dan meninggalkan ruangan dokter. Namun, yang mengganggu bukan itu. Setiap kali Yuni melamun, wajah Rangda selalu muncul, tapi tidak hanya itu yang dilihat oleh Yuni, melainkan sosok Barong yang selalu ada di belakang Rangda, menjaga, menanti. Suatu malam, saat Dimas memastikan lampu kamar, Yuni bertanya dengan pelan. Mas, kenapa dia nggak bisa hilang dari hidupku? Dimas menelan ludah. "Gak apa-apa, Dek. Yang penting sekarang kamu selamat. Aku yakin perlahan kamu akan kembali seperti dulu." Tapi aku pernah lihat dia sedih. Dia juga pernah bilang kalau dia cuma pingin pulang. Dimas terdiam. Yuni tersenyum kecil. Barong juga bilang kalau aku nggak takut, Rangda nggak bisa ambil aku. Barong itu bilang ke kamu? Yuni mengangguk pelan, lalu menutup matanya. Bertahun-tahun berlalu, sejak saat itu Dimas dan Yuni tidak pernah lagi mengoleksi barang antik. Bahkan Dimas memutuskan untuk menjual semua barang-barang antik miliknya. Mas, kamu yakin mau jual barang-barang ini? Tanya Yuni saat melihat Dimas mengemasi barang-barang antik yang menjadi koleksinya selama ini. Dimas menghirup napas dengan dalam, seolah beban yang dia rasakan mulai terangkat. "Aku yakin, Dek. Apa yang kita alami selama ini membuat aku sadar kalau tidak semua barang itu aman untuk kita." Dimas langsung mengangkat barang-barang miliknya keluar rumah, memasukkannya ke dalam mobil box yang sudah ia sewa. Tidak hanya itu, Dimas juga menjual rumah yang selama ini mereka tinggali dan memulai kehidupan baru di rumah yang berbeda. Rumah ini adalah rumah pertamaku, rumah yang sepenuhnya sesuai dengan desain dan impianku selama ini. Tapi buat aku, keselamatanmu lebih berarti daripada rumah ini. Dimas menoleh ke arah Yuni yang ada di sampingnya.
Perlahan keduanya masuk ke dalam mobil. Suara mobil mengaung memecah kesunyian siang itu. Keputusan Dimas untuk memulai kehidupan baru adalah sebuah keputusan yang berat. Tapi pada akhirnya itu justru menjadi kebahagiaan untuk dirinya dan keluarga kecilnya. Cerita ini selesai tamat sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman semua tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.